Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Kali ini kita akan membandingkan atau mengadu antara dua jagoan yang sama-sama keren dan gagah, yaitu antara Pajero Sport dengan Toyota Fortuner. Suatu perbandingan yang epik antara dua jagoan yang sama-sama merupakan simbol kegagahan dan juga kesuksesan bagi pemiliknya pada rentang harga 575-an juta rupiah. Ya, inilah dia komparasi kami antara Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 Automatic seharga 575 juta rupiah dengan Toyota Fortuner TRD Sportivo 4x2 AT yang juga memiliki harga yang sama, yaitu 575 juta rupiah. Yang pertama dari harganya, Toyota Fortuner ini sudah mencuri start kemenangan karena mendapatkan keringanan PPNBM atau insentif tidak dikenakan PPNBM yang nilai nominalnya mencapai 37 juta rupiah. Sehingga harganya menjadi jauh lebih murah, yaitu 538 juta rupiah dibandingkan dengan Pajero Sport yang tidak mendapatkan insentif atau keringanan PPNBM. Yang walaupun ini juga hanya merupakan keadaan yang sementara, yaitu hanya pada pembelian pada bulan April, Mei, dan Juni. Dan juga jumlah unitnya yang terbatas karena kapasitas produksi dari pabrikan Toyota juga tidak mengalami peningkatan. Sehingga hanya siapa yang cepat melakukan pemesanan pada 3 bulan tersebutlah yang mendapatkan keringanan insentif PPNBM ini. Kemudian yang berikutnya atau yang kedua, yaitu dari tampang depannya, karena kedua mobil ini sama-sama baru saja mengalami perubahan wajah atau facelift. Dimana pada Pajero Sport ini perubahannya lebih mengarah pada penegasan dari gaya bahasa desainnya, yaitu dynamic shield yang lebih jelas dan lebih tegas. Terlihat lebih simpel dan lebih elegan daripada rivalnya kali ini, walaupun juga masih mempertahankan unsur sportinya, yaitu dengan mengandalkan desain dari grillnya yang lebih rapi dengan menggunakan warna silver satin atau aluminium dove, sehingga terlihat lebih mahal dan elegan. Kemudian untuk fiturnya sendiri, Pajero Sport juga lebih unggul karena sudah memiliki cornering lamp dan juga memiliki headlamp washer. Sedangkan untuk Toyota Fortuner pada ubahannya ini seperti biasanya Toyota memberikan sentuhan pada mobil-mobil yang mewah dan mahalnya dengan memberikan kesan yang lebih angker dan juga lebih rumit dan seram, yaitu dengan desain grill yang berlekuk-lekuk dan juga pada desain bumper bawah yang bertumpuk-tumpuk sehingga memberikan kesan angker dan misterius. Sedangkan untuk fiturnya, Toyota Fortuner TRD Sportivo 4x2 ini mengandalkan fitur kamera 360 derajat yang tidak dimiliki oleh Pajero Sport tipe Dakar 4x2 seharga 575 ini, dan hanya dimiliki oleh Pajero Sport 4x4 Ultimate. Oh ya, sebelum kami melanjutkan video ini, kami mohon Anda untuk mensubscribe kepada channel kami ini berikut dengan nyalakan tombol lonceng notifikasinya apabila Anda belum, untuk Anda dapat menerima update video-video terbaik dari kami perihal dunia otomotif di Indonesia. Baik video-video compare seperti ini, review ataupun ulasan tentang mobil bekas dan juga isu-isu hangat di seputar dunia otomotif di Indonesia. Kemudian untuk Pajero Sport mendapatkan suatu fitur yang menarik, yaitu bisa mengendalikan mobil melalui perangkat smartphone Anda atau melalui aplikasi yang diinstal pada handphone Anda, yaitu misalnya membuka dan menutup kunci, membuka dan menutup pintu bagasi belakang, dan juga menyalakan lampu-lampu. Namun ternyata belum bisa untuk menyalakan dan mematikan mesin sekaligus mendinginkan kabin selama Anda belum masuk ke dalam ruang mobil ini. Sedangkan pada Toyota Fortuner mengandalkan fitur keamanan, yaitu forward collision mitigation, namun hanya terintegrasi pada sistem kamera 360 derajat dan juga kepada head unit, yang artinya hanya memberikan peringatan audio tanpa bisa terintegrasi dengan sistem atau pergerakan mobil seperti biasanya pada forward collision mitigation pada umumnya. Namun setidaknya masih lumayan apabila dibandingkan dengan Pajero Sport Dakar 4x2 Automatic ini yang tidak memiliki fitur keamanan aktif sama sekali karena hanya dimiliki pada Pajero Sport Dakar Ultimate saja. Terus kemudian kita berlanjut ke bagian kaki-kakinya atau bagian velgnya. Kedua mobil sama-sama menggunakan velg yang menggunakan dua warna atau dual tone, yaitu pada Pajero Sport menggunakan motif kipas yang terkesan lebih elegan, sementara pada
Toyota Fortuner menggunakan velg dengan desain blade yang lebih agresif dan juga lebih dinamis. Untuk footstepnya pada Pajero Sport menggunakan desain yang sudah terintegrasi dengan bodi sehingga terlihat lebih rapi, sementara pada Toyota Fortuner masih menggunakan desain yang lebih maco dan lebih kuat dengan terpisah dari bodinya. Jadi footstep dari Pajero Sport yang terintegrasi dengan bodi seperti ini selain memberikan kesan yang lebih rapi, juga memberikan nilai ground clearance yang lebih tinggi yaitu 218 mm, sementara pada Fortuner 216 mm, ya beda dikit sih. Ini kalau di bagian bawah spion dari Pajero Sport ini tidak terdapat kamera sehingga menandakan dia tidak memiliki kamera 360 derajat seperti pada Toyota Fortuner ini. Kemudian pada bagian belakangnya suatu berita baik bagi penggemar Pajero karena tampaknya sudah tidak lagi se ekstrim dulu alias tidak senangis dulu, sehingga menjadikannya lebih banyak disuka oleh berbagai kalangan. Sementara pada Toyota Fortuner ubahannya pada bagian belakang ini nyaris tidak bisa dilihat atau tidak bisa dikenali. Tampangnya masih tetap sangat Toyota sekali dan mampu menjangkau lebih banyak kalangan yang menyukainya. Sedangkan untuk urusan fitur-fiturnya pada bagian belakang ini Pajero Sport mengandalkan suatu fitur yang dinamakan Ultrasonic Acceleration Mitigation System. Ya sebenarnya itu cuma namanya doang yang kedengaran keren, fungsinya hanya untuk mencegah mobil tidak loncat ketika kaki tidak sengaja menginjak gas yang agak lebih dalam ketika saat sedang parkir. Sementara pada Toyota Fortuner kelihatannya lebih unggul pada bagian belakang ini karena sudah memiliki fitur cake sensor atau dapat membuka dan menutup pintu bagasi dengan ayunan kaki sehingga lebih praktis. Juga sudah memiliki fitur kamera 360 derajat sementara pada Pajero Sport hanya fitur kamera mundur biasa. Dan kedua mobil juga sudah sama-sama memiliki power backdoor pada harga sekitaran 575 jutaan ini. Untuk mesinnya, di sini adalah merupakan suatu keunggulan yang sangat dominan dari sebuah Pajero Sport karena dengan menggunakan teknologi bukaan katup kebanggaan Mitsubishi yaitu Mavic mampu menyemburkan tenaga sampai dengan 181 PS. Ini tentu saja sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan Toyota Fortuner karena hanya memiliki tenaga 149 PS. Begitu juga dengan torsinya ketika Pajero Sport mampu memuntahkan torsi 430 Nm. Toyota Fortuner hanya memiliki torsi 400 Nm saja. Kemudian kita masuk ke bagian dalam atau bagian interiornya. Pertama-tama kita akan lihat pada fitur keselamatannya yaitu pada Pajero Sport sudah memiliki 7 buah airbag yaitu 2 depan 2 belakang, 2 samping atau curtain dan 1 di bagian lutut. Sementara pada harga yang sama Toyota Fortuner hanya mendapatkan 3 buah airbag yaitu 2 di depan dan 1 lutut di bagian pengemudi saja. Dan untuk fitur-fitur keselamatan lain yang biasa dimiliki oleh mobil seharga ini misalnya sistem pengereman dengan ABS, EBD Brake Assist, traction control dan juga vehicle stability control, hill start assist dan juga trailer sway control sama-sama juga dimiliki oleh mobil pada harga 575 juta ini. Ya karena keunggulan dari Pajero Sport hanya terdapat pada varian Ultimate dengan harga yang lebih tinggi karena sudah memiliki sistem paket keamanan aktif yang ada forward collision mitigation, ada lane change assist, ada blind spot monitoring, ada juga rear cross traffic alert, dan juga yang terutama adalah fitur adaptive cruise control yang baru terdapat pada tipe Dakar Ultimate baik 4x2 maupun 4x4 saja. Begitu juga dengan fitur Hill Hold Control atau Hill Descent Control pada harga 575 juta ini kedua mobil baik Pajero Sport maupun Toyota Fortuner juga belum mendapatkannya. Untuk pengaturan joknya, kedua mobil sama-sama sudah menggunakan sistem pengaturan elektrik pada bagian pengemudi atau sebelah kanan. Namun Fortuner lebih unggul karena pada bagian kiri atau penumpang depan pun sudah menggunakan sistem pengaturan elektrik. Sedangkan pada Pajero Sport masih menggunakan sistem pengaturan manual pada penumpang depan sebelah kiri.
Sistem transmisinya kedua mobil sama-sama masih menggunakan sistem transmisi otomatis konvensional, tetapi untuk Pajero Sport dia lebih unggul karena sudah memiliki 8 tingkat percepatan otomatis. Sedangkan pada Toyota Fortuner hanya memiliki 6 tingkat percepatan otomatis. Kemudian pada bagian sebelah kanan lingkar kemudi atau setir, pada bagian ini Toyota Fortuner sedikit lebih praktis karena sudah memiliki sebuah tempat penyimpanan gelas atau cup holder, sementara pada Pajero Sport tidak ada. Kemudian pada bagian lingkar kemudi atau setir, pada harga 575 jutaan ini juga masih relatif berimbang karena pada tipe Dakar 4x2 ini belum memiliki Adaptive Cruise Control yang baru dimiliki pada tipe Dakar Ultimate 4x2 maupun 4x4. Dan juga pada bagian lingkar kemudi ini keduanya juga sudah sama-sama memiliki pedal shift, namun bedanya pada Mitsubishi dia tidak mengikuti gerakan setir, sementara pada Toyota Fortuner seperti pada pedal shift biasanya yang mengikuti gerakan setirnya. Untuk radius putarnya kedua mobil ini sama-sama memiliki radius putar 5,6 meter. Sedangkan untuk kapasitas tangkinya atau kapasitas penampungan bahan bakar untuk Toyota Fortuner ini lebih unggul karena mampu menampung bahan bakar sampai dengan 80 liter. Sementara pada Pajero Sport hanya mampu menampung bahan bakar sebesar 68 liter saja. Pada bagian MID-nya, Pajero Sport mengantongi kemenangan yang sangat telak karena sudah memiliki MID dengan menggunakan layar 8 inci full color yang terlihat atraktif, modern, dan juga sangat keren. Sedangkan pada Toyota Fortuner masih mengandalkan sistem analog dengan menggunakan 2 jarum besar dan sebuah MID di bagian tengah dengan ukuran 4x2 inci, namun memiliki sedikit keunggulan karena bisa untuk memantau posisi atau pergerakan roda depan ketika dibelokkan. Pengaturan AC-nya keduanya sudah sama-sama menggunakan sistem digital otomatis, namun bedanya pada Pajero dia sudah dual zone, sementara pada Fortuner dia masih single zone. Namun Fortuner membalasnya dengan memberikan fitur wireless charging yang tidak dimiliki oleh Pajero Sport. Kemudian pada bagian konsol tengah, Pajero Sport menawarkan sebuah layout konsol yang tinggi, yang selain juga memberikan kesan yang modern dan lebih futuristis, juga mampu menyediakan ruangan longgar pada bagian bawahnya, sehingga mampu memberikan kepraktisan yang lebih baik selain tampilannya yang lebih keren tadi. Juga Pajero Sport menawarkan sistem transmisi otomatis yang lebih advance dengan 8 tingkat percepatan. Juga sudah menggunakan sistem parkir elektronik atau electronic parking brake, dilengkapi pula dengan auto brake hold yang praktis dan juga sangat modern. 2 buah tempat penyimpanan gelas atau cup holder terbuka dan sebuah handrest yang berbentuk full kotak karena tidak terganggu oleh mekanisme pergerakan parking brake yang secara manual seperti pada Fortuner. Sementara pada Toyota Fortuner tempat gelasnya tertutup rapi dengan menggunakan sistem penutup buka tutup yang soft dengan aksen bahan berwarna coklat wood panel yang terlihat lebih mewah. Mekanisme perpindahan transmisi otomatis berupa jalur, namun sayangnya hanya menggunakan 6 percepatan, dan yang lebih disayangkan lagi adalah rem parkirnya yang masih menggunakan sistem manual sehingga banyak menyita tempat dan mengakibatkan bentuk dari handrestnya yang tidak full kotak alias ada cowakan pada bagian kanan atasnya. Jadi apabila dilihat dari layout interiornya, khususnya pada bagian depannya ini untuk Pajero Sport dia terkesan lebih modern dan lebih dinamis karena menggunakan sistem dashboard yang tinggi dan juga dashboardnya yang lebih terasa ke arah sedan daripada Fortuner yang sangat kental nuansa SUV atau Jeepnya dengan ciri khas dashboardnya yang tegak. Namun di sisi lain juga memberikan Anda kepercayaan diri sebagai sebuah pengendara SUV yang gagah dan tangguh. Nah, namun uniknya adalah pada harga 575 juta ini kedua mobil memberikan 2 pilihan yang tidak bisa diperbandingkan, yaitu antara sunroof pada Pajero Sport tipe Dakar 4x2 ini atau sebuah layar monitor besar pada Fortuner TRD Sportivo ini. Karena untuk mendapatkan roof monitor ini hanya tersedia pada tipe Dakar 4x2 Ultimate saja.
Kemudian masuk ke penumpang baris kedua atau bagian kabin belakang, nyaris tidak ada yang bisa diperbandingkan alias sama saja. Kecuali pada Pajero Sport menyediakan sebuah colokan AC 150 watt untuk mengecas laptop atau peralatan listrik lainnya. Dan pada Toyota Fortuner menyiapkan sebuah layar monitor besar pada bagian atas tadi. Jadi kurang lebih demikian perbandingan kami akan kedua mobil ini, walaupun memiliki harga yang sama tetapi juga memiliki fasilitas atau fitur yang berbeda-beda. Namun tentu saja akan semakin rumit dan semakin membingungkan apabila diperbandingkan antar varian satu dengan varian yang lainnya. Jadi bagaimana menurut Anda, siapa yang lebih unggul antara dua mobil pada harga 570-an ini? Silahkan berikan komentar Anda pada kolom komentar di bawah. Silahkan Anda klik like video ini apabila Anda menyukainya, share kepada teman-teman Anda di media sosial Anda. Jangan lupa pula subscribe kepada channel kami dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya apabila Anda belum. Akhirnya kami ucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.